Serba, obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Sobatkom? Kita kembali berjumpa di Oserba, obrolan serba ada. Dan selama bulan Ramadan memang edisi kita berbeda, sengaja untuk menemani Sobatkom yang tengah menjalankan ibadah puasa. Untuk itu kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menemani Sobatkom, hari ini saya sangat bahagia karena ditemani oleh kawan lama bisa juga, guru lama bisa juga, kakak lama biasa juga. Selamat datang untuk Ustadz Dr. Anda Syarkani. Ya, selamat datang. Alhamdulillah, terima kasih. Lama enggak berjumpa, Ya. ketemu di berbagai acara sama masing di kesibukan. Iya. Ya, alhamdulillah kembali ke dunia kita. Sudah sekian lama, alhamdulillah. Paling tidak juga kita saling bisa menyapa lah para sahabat kom semua yang ada bisa menikmati. Iya. Jadi Sobatkom, dulu puluhan tahun yang lalu kita pernah sama-sama di sebuah radio swasta. Luar biasa memang. Beliau berubahnya drastis, lebih banyak ke pembimbingan. Saya tetap di dunia yang ini. Sama sebetulnya sih, sama. Nah, Ustadz Syarkani, saat kita memasuki bulan suci Ramadan ini, ramai orang untuk selalu berbuat kebaikan, meningkatkan kebaikan, meningkatkan amal ibadah karena berharap ya kembali suci. Yang sering kita dengar selama bulan suci Ramadan ini adalah orang berlomba-lomba untuk melakukan infak, sedekah, bahkan wakaf. Nah, kira-kira menurut Ustadz, apa nih yang memotivasi orang untuk lebih giat beribadah dan beramal di bulan suci Ramadan ini? Ya, baik, terima kasih. Ya. Pertanyaannya ringan tapi uraiannya cukup berat ini. Ya, baik, sahabat kom dan kaum muslimin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin, sahabat kaum yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di Ramadan ini kita bisa ya ngobrol-ngobrol santai, namun mudah-mudahan obrolan ini ada memberikan sedikit pencerahan, sedikit memberikan hikmah dan juga mungkin mereview ingatan-ingatan kita yang mungkin selama 11 bulan kemarin kita ya terlupakan dengan aktivitas keseharian kita. Jadi di Ramadan ini kita kembali merefresh gitu. Ada pertanyaan tadi, kenapa di Ramadan ini orang kok tergugah banyak sekali itu untuk berimpak, bersedekah, berwakaf gitu ya. Nah, bahkan sebelum Ramadan itu di beberapa tempat ada malah sudah membentuk pembentukan panitia amil. Nah, gitu. Amil itu kaitannya dengan zakat ya. Yang pertama memang memotivasi di Ramadan itu semua amal itu pahalanya dilipat gandakan. Bahkan pahala ibadah sunat di luar Ramadan, nah di dalam Ramadan ini pahalanya tuh sama dengan pahala wajib. Nah, itu yang sunat aja dibalasnya. Nah, sehingga kenapa Ramadan itu identik sekali dengan itu? Yang pertama, Ramadan itu memberikan motivasi kepada kita bahwa apapun yang kita berikan bentuk sedekah. Nah, apapun bentuknya. Bentuknya itu jadi ada berbentuk materi, ada juga yang berbentuk non materi. Ya, non materi seperti obrolan kita seperti hari ini sebetulnya tidak berbentuk materi, tapi barangkali dari sekian yang mendengarkan atau dari sekian yang kita obrolkan ada satu kata, satu kalimat yang bisa menggugah,
itu juga merupakan ini. Nah, jadi kita ngobrol hari ini sebetulnya merupakan juga memberikan berimpak juga, berimpak dengan waktu kita, berimpak dengan pengalaman kita yang mungkin juga pengalaman itu sebetulnya bagi sahabat kaum muslimin sebenarnya sudah pernah juga dilakukan, tapi mungkin tidak disadari bahwa ternyata itu merupakan hal suatu yang baik gitu ya. Jadi nah obrolan kita jadi sekali lagi berbuat baik itu tidak mesti harus berbentuk materi, berbentuk kesempatan, berbentuk pemikiran ya, kemudian saran dan bisa ternyata memberikan solusi gitu. Mungkin bagi kita itu hal yang cuman segitu aja. Tapi bagi orang yang memang membutuhkan pas tepatnya gitu ya. Nah, ibaratnya tuh kalau kita melempar dobong pisang ke sungai, itu bagi kita mungkin membuang sampah. Tapi bagi orang yang lagi kelelep di sungai, dobong pisang itu berarti sekali kan. Nah, jadi seperti itu. Makanya di bulan Ramadan ini kaitannya dengan orang infak sedekah. Kaitannya dulu yang tadi disebut tadi ada pembentukan amil. Pembentukan amil, iya. Kenapa itu? Karena memang momennya di Ramadan itu ada penerimaan zakat fitrah. Yang itu dulu sehingga itu. Nah, kaitannya dengan zakat fitrah orang biasanya mengkaitkan juga dengan zakat mal atau zakat harta. Nah, syarat zakat harta itu kan ada dua tuh. Ada haul atau waktunya, ada nisab atau ukurannya, takarannya. Nah, supaya gampang mengingatnya kapan haulnya, maka dikaitkanlah dengan Ramadan. Karena kalau nggak ada momennya itu kapan ya aku harus berzakat bulan berapa? Nah, kadang kalau nggak ada momen yang ini, nah agak susah, harus benar-benar dicatat kan per kalender gitu, per pembukuan. Tapi kalau dengan momen Ramadan, pokoknya begitu ke Ramadan, wah, ku hitung dah hartaku nih berapa nih harus ku zakati. Nah, itu. Jadi makanya sebetulnya tidak ada ketentuan. Berzakat itu harus di bulan Ramadan itu untuk zakat mah enggak. Syaratnya kan sehaul. Nah, cuma ya itu tadi supaya gampangnya startnya itu ambil aja dah Ramadan. Jadi begitu Ramadan tahun depan pasti setahun. Itu agar mudah. Ya, jadi memudahkan. Jadi itu teknis aja, itu teknis dan itu justru tidak melanggar syar'i gitu loh. Nah, yang syar'i itu sebetulnya tidak ada ketentuan harus bulan berapa, itu enggak. Yang penting setahun kan, setahun dalam hitungan bulan Komariah. Artinya kalau misalnya mau mengeluarkan di bulan selain Ramadan juga boleh gitu kan? Ya boleh saja. Kalau memang misalnya startnya kemarin di bulan Rajab misalnya, Rajab depan dihitung tuh untuk mengetahui sehaul atau setahunnya itu. Nah, jadi kalau gitu kita nih mesti berpikir bahwasanya memang bulan Ramadan ini melipat gandakan segala perbuatan amal baik kita. Betul. Tapi ada pemikiran saudara-saudara kita yang dalam tanda kutip kekurangan, kebutuhannya kan tidak hanya di bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain mereka butuh. Kalau semuanya kita nih beribarat misalnya nanti biar dilipat gandakan. Tapi kita membiarkan saudara-saudara kita yang kesusahan di bulan yang lain kan gitu. Jadi ini ada baiknya tuh kalau saya kadang-kadang berbicara gini Ustadz. Kan Ramadan ini semua yang kita lakukan dilipat gandakan. Ya udah mungkin kita lipat gandakan, ambil lipat gandanya mungkin di ibadah wajib, ibadah sunnah. Untuk yang misalnya infak, sedekah, nggak usah nunggu Ramadan. Seperti Ustadz bilang tadi kan, Ustadz bilang tadi kalau misalnya gedebong pisang, mungkin bagi sebagian orang nggak perlu. Tapi bagi orang yang butuh itu gedebong pisang luar biasa. Nah sama juga mungkin lebih baik mengeluarkan zakat di bulan Ramadan. Tapi itu tadi di bulan-bulan lain saudara-saudara yang kesusahan kan juga perlu makan, perlu apa, itu gimana Ustaz? Ya baik, ini menarik nih. Artinya dalam dimensi sosial, itu adalah zakat itu
untuk mengentaskan kemiskinan. Mm-mm. Nah, kalau semua terfokus di bulan Ramadan, Ya, nah nanti di bulan-bulan eh, Rajab, Rajab atau Safar. sebelumnya itu berarti mereka harus apa? Nah, ya. Mm-mm. Ya. Baik. Mm-mm. Yang pertama inilah perlunya peran lembaga zakat. Nah, Nah, peran ya. lembaga Mm-mm. zakat ini yang tadi sebagai penampung zakat-zakat yang terhimpun di Ramadan. Nah, itu Mm-mm. bisa dipergunakan untuk setahun ke depan bagi para fakir miskin. Mm-mm. Nah, jadi ada badan itu, ada yang dikenal dengan Badan Amil Zakat, BAS. Nah, yang nasional ada juga LAS, Lembaga Amil Zakat yang tumbuh dari masyarakat. Nah, Ya. lembaga-lembaga inilah yang berperan untuk tadi mengatur sirkulasi, Sirkulasi dan sehingga distribusinya. tidak ada orang kenyang dalam 1 bulan, laparnya 10 bulan. Nah, Jadi supaya bisa kenyang terus. Nah, itu dari segi pengelolaan zakatnya. Kemudian bagi masyarakat yang kitanya, bukan lembaga, Iya, kita yang masyarakat biasa yang ini, apakah membiarkan dulu orang itu aku nanti aja nyumbang, nanti nunggu Ramadan aja. biar Nah, berlipat ya, ganda. biar berlipat ganda. Ini sebetulnya yang kita, mohon maaf bahasa saya agak ekstrim nih, mungkin susah juga diterima, tapi saya mencontohkan. Kadang kita itu beribadah atau berbuat baik itu memang orientasinya selalu pahala. Nah, iya. Nah, karena orientasinya selalu pahala, maka yang memberikan pahala itu anggaplah malaikat. Kita itu menganggap pintarnya malaikat itu sama dengan kita. Itu satu pelecehan yang sangat luar biasa itu. Iya, iya, Jadi iya. kalau kita tuh istilahnya nih, orang nih sementara nih di bulan Maulid lah, kelaparan. Tapi kalau kita kalau memberi sekarang kan pahalanya cuman sekian derajat saja. Iya. Nanti aja nunggu Ramadan. Nah, itu berarti kita menganggap malaikat Allah itu pintarnya sama dengan kita. Iya, Iya, gitu loh. iya, iya. Jadi nunggu yang banyak aja lah nanti. Nah, sebenarnya tidak seperti itu. Jadi begitu kita memberi sesuatu itu dengan menyelamatkan, apalagi kita berharap mudah-mudahan dengan kita bantu sekarang, dia bisa hidup sampai nanti ketemu Ramadan mendatang. Iya, Nah, iya, kita iya. tuh berharap dia yang perlu bantuan tadi bisa selamat, bisa sehat sampai Ramadan ke depan. Nah, sehingga Ramadan ke depan pun aku bisa nyumbang yang lain lagi. Iya, iya. Bukan iya. hanya dia. Nah, itu begitu Ramadan tiba, maka pahala kita jadi double sebetulnya. Dan kita tadi meniatkan Ramadan nih, Iya. tapi belum nyampe. Tapi karena ada yang sesuatu kita berikan. Nah, maka pada saat itu kita sudah mendapatkan pahala. Di Ramadan tadi karena sudah kita niatkan untuk Ramadan, bisa jadi memang kita belum ada sesuatu yang kita berikan, Iya. tapi pahalanya dapat karena ada sudah kontrak niat niat kita tadi, di iya. Ramadan. Atau bisa jadi memang Allah memberikan rezeki kepada kita. Begitu Ramadan kita ternyata dapat banyak lagi rezeki untuk bisa membantu yang lain. Nah, gitu. Jadi kita jangan, sekali lagi, jangan melecehkan, jangan menyepelekan malaikat itu pintarnya sama dengan kita. Iya, Gitu. iya, Jadi iya. kalau 2 tambah 2 tuh ya 4 aja. Nggak bisa. Jadi pemberian yang justru harus diberikan sekarang itu akan menjadikan pahala itu berlipat ganda pada waktunya. Salah satu contoh nih saja nih. Untuk zakat fitrah saja. Iya. Secara hukumnya, afdolnya itu diberikan adalah pada malam takbiran. Iya. Nah, itu tuh nas sudah tuh enggak Iya. secara fikihnya enggak bisa diganggu gugat sudah. Yang afdal memberikan zakat fitrah itu adalah setelah tenggelamnya matahari di hari terakhir Ramadan. Nah, itu afdalnya. Iya. Nah, lantas bagaimana orang yang berbayar fitrah di awal Ramadan, masuk Iya. Ramadan sudah bayar fitrah? Bolehkah? Boleh. Justru dia dapat 2. Pertama, begitu dia membayar di awal, pertama mungkin itu bisa langsung dinikmati oleh orang yang tadi benar-benar untuk berbuka hari ini tuh saya makan apa?
Iya, Begitu iya. kita berikan itu sudah. Nah, walaupun sebetulnya syarat orang berfitrah adalah ketemu Ramadan dan ketemu Idul Fitri kan. Nah, jadi tapi begitu dia sudah berfitrah itu, dia sudah dapat pahala pahala sedekahnya. Nah, kemudian berikut begitu jatuh terbenam matahari terakhir Ramadan, Iya. dia sudah jatuh lagi bayar fitrahnya, dapat double pahalanya. Itu baru di situ. Kalau dia niatkan membayar di awal melalui amil oleh panitia. Iya. Nah, dengan niat memudahkan panitia bisa mendistribusikan kepada mustahik lain supaya para fakir miskin ini di malam lebaran itu dia sudah berbahagia, Iya, bukan iya. pada hari lebarannya saja. Nah, jadi orang yang membayar itu bukan menyepelekan abdalnya tadi. Abdalnya memang jatuhnya pada begitu dia sudah ini. Iya. Kalau bahasa saya itu apa ya? Kalau kita ngetik di komputer, kita ketik saja dulu. Iya. Nah, tapi kan masih tersimpan tuh. Begitu sudah sampai waktunya kita enter, dia masuk. Iya. Nah, jadi langsung dapat gitu Iya, loh. iya, Nah, iya, jadi iya. abdalnya dapat, pahala yang lainnya untuk memudahkan orang lain. Ini Iya. untuk memudahkan orang lain loh ya, memudahkan panitia, Iya. memudahkan si penerima. Nah, itu double sebenarnya dia tuh dapat pahala satu pekerjaan tapi dengan niat yang luar biasa. Nah, itu dalam zakat fitrah saja. Iya, Itu iya, sudah. Jadi bukan berarti orang yang ini wah itu berarti tidak abdal. Enggak. Abdalnya tuh yang malamnya tidak dapat. Iya. Yang malam lebarannya itu loh. Tapi yang mendahulukannya itu dapat lagi. Nah, itu dalam zakat. Nah, kemudian dalam hal sedekah. Nah, sedekah ini ada macam-macam ya. Iya. Bolehkah bersedekah dengan diumumkan? Nah, iya. ini menarik. Kenapa? Kadang orang, wah bersedekah itu enggak boleh diumumkan, itu ria. Oh, enggak. Nggak ada istilah tangan-tangan memberi, Iya, tangan iya, kiri jangan iya, sampai tahu. Kalau itu betul ada, itu adalah sedekah dari kita ke perseorangan. Oh, iya. Nah, iya. misalnya nih, mohon maaf nih, saya melihat seseorang putus sekolah. Iya. Saya selidiki ternyata putus sekolahnya karena ketidakmampuan membayar biaya sekolah. Maka saya bayarkanlah biaya sekolahnya sehingga Iya. dia bisa selesai sekolah. Nah, saya langsung ngomong lagi kepada si anaknya, Iya. nak, pokoknya kamu sekolah aja, biaya saya tanggung. Nah, gitu kan. Nah, sudah selesai dia kemudian menggunakan ijazahnya untuk bekerja, dapat Iya. pekerjaan, aman. Iya. Lama-lama karena si yang bersangkutan nih nggak akhirnya apa? Saya ngomong. Nah, itu kemarin tuh si Anu itu kalau nggak saya Oh, biayai iya, sekolahnya, iya, iya, sekarang iya. itu gembel aja itu. Nggak apa-apa. Nah, itu yang nggak boleh diumumkan Iya, iya, itu iya, iya. adalah yang langsung yang dalam Al-Qur'an tuh la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut. Iya. Karena akan menyakitkan bagi si penerima. Iya. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita berimpak untuk pembangunan masjid, jalanan, atau membaga kepada yang kita tidak tahu uang kita tuh ke siapa. Iya. Nah, kita itu boleh saja diumumkan. Boleh diumumkan dalam artian, apalagi niatnya tadi nih, Iya. memberi motivasi yang lain. Misalnya nih, mohon maaf, kalau kayak saya mampu bersedekah 500.000. Iya. Nah, orang akan bertanya, Abah itu segitu 500.000, kok bisa? Masa aku yang penghasilannya 7 juta sebulan gak berani? Iya, Ya kan? iya, Nah, iya, artinya memotivasi dalam bahasa agama, fastabiqul khairat, berlomba untuk kebajikan, itu boleh. Iya, iya. Boleh diumumkan gitu. Ya, jadi memotivasi orang lain supaya juga ikut gitu loh ya. Nah, jadi jangan kita menganggap orang begitu bersedekah, ini diumumkan namanya sekian ini, wah itu ria. Enggak. Ria itu urusan hati dia. Bukan kita yang memberi penilaian kepada orang yang itu. Jadi kalau kita merasa tersinggung, Iya. orang misalnya nih, wah kok dia segitu aja
minta diumumkan. Ya kalau kita terima, ya kita beri yang lebih. Iya, Ya iya, jangan iya. menyepelekan dia. Iya, Iya, kalau kita loh orang segitu aja Iya. diumumkan. Loh, Iya. kamu ngomong cuma ngomong toh Iya. kan. Nah, kita lebihin, umumkan Ayo juga lebih. nggak apa-apa kan Iya. itu boleh. Jadi, nah, kemudian bersedekah Mm. dengan ria katanya nggak dapat pahala. Pada saat rianya memang kita tidak dapat pahala. Pada saat riaknya. Tapi begitu sudah saat itu lupa, sementara sedekah tadi dimanfaatkan untuk orang lain dan dia bisa melanjutkan kehidupannya atau dibangunkan sesuatu yang itu lembaganya itu bisa terus menerus, itu yang disebut dengan jariah, Jariah, mengalir. ya. Nah, maka ya pahalanya nggak pada saat itu dia dapat. Ya ibaratnya nih kalau nyumbang ini dengan ria, saya contohkan saja, kita punya gelas, Iya. kita isi air, Mm-mm. tapi ada bolong. Iya. Bolong itu anggaplah ria. Nah pada saat bolong itu walaupun dia ngalir dia lewat karena kita ria. Tapi pada saat kita tidak ingat lagi terhadap sedekah kita, sementara itu ngalir terus tuh. Iya. Keran itu ngalir aja ke gelas itu. Iya. Sementara itu sudah tersumbat lubang ria tadi, sudah hilang kita. Iya, iya, Nah, iya. maka kan tertampung tuh. Mm-mm. Nah, jadi makanya kalau mau bersedekah, mau berimpak, jangan menunggu ikhlas dulu baru bersedekah. Bersedekah saja. Bisa jadi, nih bisa jadi. Iya, iya. Walaupun kita bersedekah di awalnya itu karena ria, karena pamer. Mm-mm. Ya. Tapi dengan pahala yang terus mengalir, Allah menutup ria kita itu dengan beberapa pahala yang tadi itu, akhirnya ria kita hilang. Bisa. Apa yang tidak mungkin. Nah, Iya, inilah. iya. Jadi Ada motivasi gitu Ustaz ya. jazaul ihsani ilal ihsan katanya. Janganlah kamu menyangka bahwa perbuatan yang baik itu tidak ada kebaikannya. Semua kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Nggak ada yang sia-sia. Iya, iya. Baik itu ria, tidak ria, berbuat baik itu disuruh. Iya, Karena iya. pasti dibalas dengan kebajikan pula. Ya. Jika ada yang tidak baik itu karena kita kadang orientasi kita atau target kita melampaui apa sehingga terjadi kekecewaan karena kita Iya. memasang targetnya melebihi yang semestinya. Ya, Benar, mungkin benar, seperti benar. itu. Jadi, kalau saya Ya. tangkap dari apa yang Ustadz paparkan tadi, jadi apa namanya, jangan menunggu ikhlas dengan menunggu siap baru bersedekah. Ya. Tapi memang yang namanya ibadah ini memang ada saat-saat harus dipaksakan. Gitu. Betul. Ya. Harus dipaksakan. Jadi pernah suatu saat itu zaman dulu nih Ustadz ya, sholat itu kan kawan sholat gitu, Ya, enggak, ya. gitu kan. Jadi kalau ditanya saya tuh kenapa belum dapat hidayah. Ringan jawabannya ya. Ringan. Belum dapat hidayah Jadi, gitu. kawan ini, kapan hidayah itu kalau Iya, iya, misalnya iya. ditunggu Tunggu, kapan dia sementara nggak berbuat kebaikan kan gitu. Hidayah itu kan perlu ada kita berupaya untuk dapat kebaikan, apa melakukan kebaikan dan paling tidak ada niat yang besar untuk berbuat baik. Nggak ojol-ojol lagi tidur. Ya, khawatirnya begini. Saya punya teman sedikit cerita Iya. anekdot saja. Dia tadi dengan jawaban, ya aku nunggu hidayah. Ya kalau hidayah itu datangnya bagus. Mohon maaf, saya tidak sebut namanya tapi masih ada di Bontang. Dia yang namanya dapat hidayah itu selalu di na'udzubillah summa na'udzubillah. Hidayahnya memang datang tapi dengan sangat sadisnya. Dianya sakit, keluarganya sakit sampai ini. Nah, setelah itu baru dia tersadar untuk melakukan ini. Nah, jadi menurut saya untuk tadi hidayah itu sebenarnya sudah ada, cuma kita tidak ngambil. Jadi kalau misalnya nunggu hidayah itu sebenarnya begitu dia menyebut nunggu hidayah, itu sebenarnya dia dapat hidayah, cuma dia nggak ngambil. Iya, iya. Ibarat iya, nasi itu sudah ada dalam piring, tapi dia nggak mengambil dengan tangannya untuk memasukkan ke mulutnya, ya nggak masuk. Nasi itu nggak bisa masuk sendiri itu. Nah, apakah zat nasi itu harus dimasukkan melalui infus? Kan seperti itu. Jadi Iya, hidayah itu memang harus ada usaha. Kita nggak mungkin kenyang kalau kita nggak makan. Benar. Kan seperti itu. Jadi hidayah itu dikatakan apakah sudah dia belum dapat hidayah?
Sebenarnya kalau dia sudah merasa itu, justru dia sudah dapat. Cuma ya itu tadi ibarat nasi itu sudah dalam piring, sudah ada ikannya apa sebagainya. Cuma dia belum menggerakkan tangannya untuk menaikkan nasi itu ke dalam mulutnya. Sehingga ya nggak kenyang-kenyang. Iya. Nah, seperti itu. Jadi Bahkan mungkin nolak hidayah mungkin ini iya, sekarang ada. sebetulnya dia itu. Nah, Ada jadi kalau kau- tadi orang harus dipaksakan hidayahnya terpaksa harus dengan diuji dengan berbagai penyakit, dengan berbagai kesengsaraan, baru dia tersadar. Sebenarnya dari dulu sudah sadar, cuma dia nantang. Nantang. Nah, akhirnya ibaratnya tadi karena dia nggak makan, maka akhirnya karena dia harus hidup zat nasi tadi harus dimasukkan melalui infus. Iya, Ya, iya, iya. seperti itu. Kan lebih sakit itu. Ya. Mungkin itu obrolan Ya, kita. aduh, Ustadz ini lama nggak ketemu, maksudnya banyak nih yang kita mau obrolin, bertukar pikiran. Tapi nampaknya perjumpaan kita Iya. dibatasi oleh waktu. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu Ya, lagi. namanya ngobrol santai, Iya. mudah-mudahan serba ada. Jadi ya tanpa topik ini tapi paling tidak menggugah kita lah. Betul. Dan saya juga dengan para pemirsa pendengar ya paling tidak ini sekian lama tidak on air. Ya, Hari ini mendapat kesempatan juga untuk bersilaturahim dengan para pemirsa dan pendengar. iya. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Ya. Dan Sobatkom, demikian perjumpaan kita untuk edisi hari ini. Satu yang bisa kita ambil dalam obrolan kita hari ini, jangan pernah menunda-nunda untuk berbuat kebaikan. Bulan Ramadan memang Allah menjanjikan akan melipat gandakan segala amal perbuatan baik kita. Tapi jika di bulan-bulan yang lain kita diperlukan oleh orang-orang lain, jangan nunggu, jangan sampai berucap, oh bukan, ini bukan bulan Ramadan, nanti tunggu bulan Ramadan. Jadi sekali lagi lakukan perbuatan baik kapanpun, terutama di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan yang lainnya. Sekali lagi terima kasih, kita akan berjumpa lagi pada Oserba edisi berikutnya. Dadah. serba obrolan serba ada, selalu ada untukmu.